Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Dwi Ronaldo dengan NIM C1B019179. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kepemimpinan. Seperti yang kebanyakan orang tahu, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan sendiri memiliki beberapa peran seperti peran instruktif. Peran ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Selanjutnya, ada peran konsultatif, yang dimana peran konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Ada juga peran partisipasi. Pemimpin harus bisa mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahannya tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Dan selanjutnya ada peran delegasi. Pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tertentu. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Dan yang terakhir ada peran pengendalian. Berarti pemimpin harus mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Dengan peran-peran di atas, kita dapat mengetahui bahwa peran pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat penting. Tetapi, fungsi pemimpin tidak hanya itu saja. Seorang pemimpin menjadi bagian yang penting untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Karena jika tanpa adanya satu pun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan akan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan dan pedoman. Dan juga sosok pemimpin harus bisa memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan dan kemampuannya. Banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Karena pemimpin harus memiliki beberapa kriteria tertentu seperti pemimpin harus mempunyai pendirian. Agar pemimpin tersebut tidak mudah goyah dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dan juga pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif. Karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahannya tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengendalikan dalam berbagai macam situasi. Selanjutnya, pemimpin harus jujur. Karena sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal. Tidak akan menganggarkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Dan juga pemimpin harus komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Dan pemimpin harus terbuka terhadap pendapat. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. Dan juga pemimpin harus sabar, karena ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala yang dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah, bahkan sebelum ia mencapai tujuannya. Dan yang paling penting, seorang pemimpin harus visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal. Tapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data yang ada. Oke, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan, kita dapat mengetahui bahwa sosok pemimpin sangat penting sekali dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk kesuksesan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.